Hey guys, balik lagi di Lims Reptil. Hari ini kita masih proses penyembuhan gagal shading. Gue lagi ngerendam tegunya nih di air hangat. Air hangat ini sehangat kuku ya, tapi ini lebih panas dikit karena shadingan kuku ini sedang hancur-hancurnya. Kemarin sempet dua kaki depannya udah gue shadingin, tapi bagian bawahnya aja, dan bagian lainnya itu bener-bener kulitnya itu bener-bener kalau pas gue kelupas dia keras, lengket, sama tebel shadingannya. Nah itu ciri-ciri shadingan gagal ya, dia tuh lengket, terus keras, sama tebel, lebih tebel dari yang biasanya. Nah kemungkinan tebalnya itu adalah dia berlapis-lapis tuh ininya, shadingan gagalnya yang tidak jadi shading. Jadi kulitnya itu berlapis-lapis. Mungkin ya kalau shading pertama gini, shading kedua, ini shading ketiga, jadi tebal banget itu gagal shadingnya ya. Hal yang paling perlu diingat dalam merendam tegu adalah, mungkin kalau tegu kalian kecil mah gampang ya. Kalau tegu kalian gede, waduh, si Puhi udah buka pintu nih guys. Masuk. Si Puhi udah jago. Nah guys, kalau ada yang pernah bilang tegu itu bisa diajarin, gue percaya. Kenapa gue percaya? Masalahnya ini pintu gue ganjel ya pakai kain biar keras, karena nggak ada kuncinya di bagian dalam. Kenapa gue percaya tegu itu bisa diajarin ke kamar mandi? Seperti waktu itu ada yang pernah ngajarin tegunya ke kamar mandi, jadi dia tiap pup atau apa dia ke kamar mandi. Itu gue percaya. Kenapa? Pertama, tegu itu salah satu kadal yang lumayan pinter ya. Mungkin kalau di dunia reptil, perkadalan atau Varanus, bisa dibilang Varanus salvator tuh pinter banget guys. Nah si Puhi ini dia biasa ke pintu ini untuk kabur. Sampai suatu hari dia nemuin cara. Jadi caranya gini guys, nih, dia ngangkat badannya ke pintu ini begini, terus didorong. Setelah itu dia ngelakuin itu terus. Itu berarti daya ingat mereka kuat. Dia ngedorong pintunya pakai dua kaki depannya. Jadi dia naik begini, didorong. Waduh, daya ingatnya kuat guys. Kembali ke shadingan ya. Nah ini dia si Puku yang pertama gue rendam karena air rendaman gue cuma satu, dan gue nggak bisa gabungin karena si Puku bakalan digigit. Nah ini dia contohnya. Kalau tegu kalian gede, itu akan lebih sulit merendam mereka karena mereka nggak tenang, mereka panik gitu ya. Karena tegu juga nggak biasa kali di air, bukan salvator ya. Itu makanya kalian butuh tegu kalian tuh ditenangin kayak gini. Pegang aja, kalian elus-elus, biarin dia tenang ya. Jadi dia bisa rileks di sini, nggak panik. Jadi juga dia bisa lebih banyak lagi kerendam bagian tubuhnya. Mungkin kalian bisa tetesin air di kepalanya. Ini ya. Nah ini dia ya guys. Nah mungkin nanti juga akan tegunya lagi mandi. Nah ini guys ya. Jadi semoga kulit-kulitnya bisa. Ini kita udah berapa minggu ya? Pada pakai tas sekolah. Mau sekolah guys? Ini apa namanya? Tegi kukiku.
Tegu. Ini puhi apa puko? Buku. Puhi ono ya? Kita biarin dulu untuk beberapa menit. Setelah itu kita bantu shading. Jadi ini biar air hangatnya nyerap dulu di kulitnya. Gue nggak tahu nih apa yang gue omongin bener apa enggak. Cuma kebiasaan gue kayak gini. Gue biarin dulu ngerendam si tegunya biar kulitnya itu kisut gitu ya. Kalau kita berenang kan kulit kita tuh kisut nih ininya nih, bergaris-garis. Nah mungkin itu jadi lemas kan. Nanti kita bantu shading bagian-bagian badannya. Nginjek tegu lu nggak pakai sendal. Ada di situ tadi. Iya. Kisah sana. Pakai sendal. Nah ini kalau udah tenang jadi kita bisa biarin ya, biar dia menikmati dulu hangatnya air. Kalau ada yang nanya yang punya udah mandi belum, ya udah tahu sendiri jawabannya. Oh iya, nanti di video nanti di video-video gua bakalan ngupload video-video lama gua tentang tegu lah, tentang apa. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda nanti di postingan Lims Reptil itu video-video lama gue ya guys. Ada unboxing apa gitu ya, piara apa, beda lagi. Juga kenangan nanti sama tegu-tegu BW gua dulu. Oke, nanti kita lanjut ya guys. Sehabis puku ini nanti kita sipuhi. Tadi juga kita udah ngasih makan guys. Wah, panik lagi nih. Dia kalau udah bergerak udah mulai kayak panik gitu. Tapi enggak. Kita lihat reaksinya. Oh iya, panik. Pengennya keluar, tapi kita nggak boleh keluarin. Kita mesti nunggu dia. Waduh. Dia troll lagi diangkat. Oke, biarin dulu ya. Tenang ya, tenang. Good boy. Gitu guys. Mungkin kalau kalian punya tempat rendam yang gede sih enak ya. Cuma gue nggak punya guys. Jadi ya udah nikmatin aja yang ada dulu. Oke, nanti kita lanjut. Apakah rendaman kali ini berhasil untuk mengangkat kulit mati tegu gua? Kita lihat nanti ya guys. Siapin bak gede guys kalau punya tegu gede. Susah asli. Baknya tuh gede terus panjang ke atas, jadi dia nggak bisa naik. Kayak buaya ya. Udah, biarin dulu tenang ya. Oh ini guys, gue mau ngasih tahu, tegu di alam liar itu suka gali-gali. Si Puhi ini suka gali di sini guys. Oh nggak jadi. Dia suka gali-gali di sini nih. Tapi nggak jadi kayaknya tuh, dia gali-gali tuh. Nih guys. Jadi tegu tuh kayaknya hidupnya sukanya di dalam tanah. Dia bikin rumah gitu gali-gali. Hey guys, balik lagi di Lims Reptil. Kali ini kita mau ngebahas tentang hobinya tegu, yaitu menggali. Nah, tegu itu hewan yang suka menggali ya guys. Makanya kalau kalian punya tempat gede, bagusnya tempat kalian tuh ada spot-spot tanah untuk mereka gali. Tuh.
Dia seneng banget ngegali guys hewannya. Terus menggalinya itu ntar dia di dalam tanah itu sembunyi. Jadi dia ngegali tanah buat sembunyi di dalam guys. Mungkin kalau di alam liar pagi sama siang kan panas, tanah itu mengandung panas, jadi dia mungkin ya ini ya guys, ini perspektif gue doang, mungkin dia menggali tanah buat tidur di malam hari. Karena sebagaimana kita tahu kalau malam hari itu apalagi di luar, di hutan atau di mana ya, itu dingin. Jadi mereka cari spot panas yaitu di tanah, karena tanah menyerap panas ya. Itu menurut gue ya guys. Nah, tegu-tegu gue ini juga suka ngegali nih, apalagi si Puku. Nah, ini Puhi nih ya, ceweknya yang ngegali-gali itu. Tapi ya kita biarin aja, mungkin dia lagi senang-senang. Tapi jangan sampai dia kabur juga sih. Gue nggak tahu di dalam sini ada galian apa. Oke guys. Wah, sampai shadingan di matanya tuh. Dia bukan merem ya, itu shadingan mata, belum sampai rusak. Nanti gue cabutin. Kita biarin aja dulu ya guys, ntar kita lanjut lagi tentang penggalian ini. Oke guys, ini si Puhi udah kita masukin buat gantian berendam, dan si Puku udah kita buat berjemur. Tadi gue coba bantu shading tapi emang keras, masih keras. Mungkin nanti habis dijemur, kan habis berendam tuh, dan nanti kulit-kulitnya bisa jadi kering ya saat dijemur ini. Dan mudah-mudahan bisa kita bantu shadingannya nanti ya, semoga. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Nih lihat bagian kakinya, kelihatan gak ya, warna merah terangnya kelihatan banget, beda dengan bagian badannya yang kusem. Ini bagian kaki depan sini, bisa kelihatan ya nggak di kamera? Kayaknya susah ya. Nah, itu bagian kulit aslinya, baru bagian kaki depannya aja yang bisa di shadingin. Dan ekornya makin rusak guys, ada beberapa patahan-patahan atau belahan yang terjadi karena gagal shading. Jadi gagal shading itu benar-benar ngerugiin buat kalian yang punya tegu gede ya, karena ya itulah, kebutuhan matahari penting banget buat tegu kalian. Oke, nanti kita lanjut lagi hasilnya ya. Oke guys, berakhir sudah nih proses ngerendam kita untuk memperbaiki shadingannya untuk kali ini. Dan kayaknya hasilnya juga dari 100% mungkin cuma 1% ya, karena ini ada cuma beberapa yang, dan itu juga kecil banget nih guys shadingannya. Dan ini juga bukan shadingan semua kalau kata gue sih, baru shadingan atasnya aja. Ada lagi beberapa shadingan yang di bawahnya itu yang ada lagi gitu, jadi berlapis. Ya semoga kita terus aja usaha supaya mereka bisa shading dengan benar ya guys. Si Puhi ini baru selesai rendam, kita jemur. Si Puku juga kita udah biarin lepas aja, entah di mana dia. Masih terus semangat buat benerin shadingan. Semoga nanti bisa selesai semua shadingannya. Kalau gitu kita udahin dulu video ini karena udah kepanjangan banget.
Jangan lupa subscribe, komen. Kalau kalian ada yang punya cara buat ganti shadingan yang lebih baik, lebih cepat dari ini, komen aja guys. Jangan lupa subscribe, share, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.